Selamat pagi semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Maha Esa karena telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ferdinand Rusli Dangwiti yang memberikan bagi saya dan kelompok saya untuk memaparkan materi tentang fungsi sumber daya manusia. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan saya dan teman kelompok saya. Saya atas nama Teresian B dan teman kelompok saya adalah Maria Yunita Tifa. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama tentang perhatian terhadap SDM. Manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan produktivitas orang-orang yang ada dalam lingkungan wewenangnya. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan berbagai metode yang bertanggung jawab baik secara strategis, sosial, dan etika. Oleh karena itu, pengembangan SDM perlu perhatian oleh semua pihak. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM diperlukan untuk pembangunan. Hal ini memerlukan perhatian semua pihak agar tujuan pembangunannya tercapai. Penjelasan kedua tentang pengadaan SDM. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengadaan sumber daya manusia memerlukan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi melalui tahapan-tahapan yang mencakup proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi yang mendapatkan tambahan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi, pengertian dari pengadaan sumber daya manusia itu sendiri adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien membantu tercapainya perusahaan. Pengadaan adalah fungsi operasional pertama MSDM. Pengadaan karyawan merupakan masalah penting, sulit, dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menetapkan orang yang kompeten, serasi, dan serta efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Tifa. Saya di sini akan membahas materi tentang pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan dari perencanaan sumber daya manusia, status dan tugas manajer sumber daya manusia. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya perusahaan dalam membentuk karyawan yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, serta loyalitas kerja kepada perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia juga merupakan kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan pengetahuan dan kemampuan pribadi dan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia pada sebuah perusahaan akan dimulai dari proses onboarding, pengadaan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dengan kelas atau kursus dan seminar, penyediaan tool yang bisa membantu pekerjaan karyawan dan sebagainya. Yang kedua, pemanfaatan dari perencanaan sumber daya manusia. Pemanfaatan dari perencanaan sumber daya manusia adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan efektivitas dan efisien pendayagunaan sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan efektif dan efisien adalah pendayagunaan sumber daya manusia supaya sumber daya manusia dapat ditempatkan pada jabatan dan posisi yang sesuai dengan kemampuannya supaya tidak menimbulkan konflik atau penurunan kinerja dalam perusahaan. Yang ke B, meningkatkan penghemat biaya. Biaya merupakan salah satu komponen penting yang ada di dalam perusahaan dan harus diperhatikan dengan betul karena jika ada yang salah mengenai biaya atau beban ini bisa membuat perusahaan mengalami keuangan serius. Yang ke C, meningkatkan perilaku proaktif. Dengan adanya perencanaan sumber daya manusia ini, tentunya akan membuat pegawai
perusahaan menjadi proaktif dikarenakan para pegawai ini akan melakukan hal yang semaksimal mungkin dalam kinerjanya supaya dirinya tidak diganti atau supaya bisa mendapatkan promosi jabatan. Yang kedua, memastikan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten. Melalui perencanaan sumber daya manusia akan membuat proses penempatan pegawai menjadi lebih tepat pada kemampuan sehingga perusahaan menjadi lebih tepat pada kemampuan sehingga perusahaan dapat menjalankan kemampuannya dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, status dan tugas manajer sumber daya manusia. Dalam sebuah perusahaan terutama yang mempekerjakan ratusan hingga ribuan karyawan, manajer sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting. Manajer sumber daya ini berperan dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan fungsi administrasi suatu organisasi. Adapun tugas pokok manajer sebagai berikut. Yang ke-A, merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga kerja perusahaan karyawan yang berbakat. Yang ke-B, menjadi penghubung antara manajemen dengan karyawan. Yang ke-C, melakukan pelayanan karyawan. Yang ke-D, mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan para pegawai. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Ferdinandus Witi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materinya. Dan juga bagi teman-teman yang telah menonton video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat pagi.